Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang membaca. Langsung aja, pengertian membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja. Tetapi lebih dari itu, bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pembaca. Lanjut, ada hakikat membaca. Menurut Kridalaksana dan Syafi'i, membaca melibatkan dua aspek utama, yaitu pembaca dan teks. Pembaca harus memahami teks yang ditulis oleh penulis, sementara hakikat membaca melibatkan pengembangan keterampilan membaca dari memahami kata-kata hingga pemahaman kritis terhadap isi bacaan. Ada yang mau baca? Tujuan membaca di sini, tujuan membaca adalah aktivitas membaca memiliki tujuan khusus sesuai dengan individu yang membaca. Tujuan utama setiap pembaca adalah memahami informasi yang terdapat dalam teks. Bacaan untuk pengembangan intelektual dan pengetahuan masa depan. Pemahaman terhadap isi bacaan dianggap sebagai penting dalam proses pembaca. Prinsip membaca yang pertama, membaca sebagai proses psikologis dan fisiologis individu. Membaca merupakan sebuah peristiwa kompleks yang melibatkan proses psikologis dan fisiologis yang setiap individu mengalaminya secara berbeda. Proses fisiologisnya meliputi kerja otak dan mata, dan aktivitas membaca ini dipengaruhi oleh faktor usia dan konsentrasi individu. Yang kedua akan dibacakan oleh Majlis. Prinsip membaca. Membaca sebagai proses psikologis dan fisiologis individual. Membaca merupakan sebuah peristiwa kompleks yang melibatkan proses psikologis dan fisiologis. Setiap individu mengalaminya secara berbeda. Proses fisiologisnya meliputi kerja otak dan mata, dan aktivitas membaca dipengaruhi konsentrasi individu. Punya diagnosis dan pemeriksaan membaca sejak dini. Diagnosis diharapkan dari siswa, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat umum dalam membudayakan dan membiasakan membaca, terutama di era globalisasi saat ini. Jenis-jenis membaca. 1. Membaca senyap, merujuk pada membaca tanpa suara, tanpa gerakan bibir atau kepala, dan memahami bahan bacaan secara diam atau dalam hati. 2. Membaca nyaring, merupakan aktivitas di mana pembaca bersama dengan orang lain atau pendengar, menggunakan suara untuk menangkap informasi, pikiran, dan perasaan yang disampaikan oleh pengarang. Dari satu tujuan, itu dapat menstimulasikan mental, terus dapat mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, dapat menambah kosakata, dapat meningkatkan kualitas memori, dapat melatih fokus dan konsentrasi, serta melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisis. Oke, kesimpulannya, membaca merupakan aktivitas penting yang membuka gerbang pengetahuan dari informasi. Melalui membaca, kita dapat memahami pesan, informasi, dan ide yang terkandung dalam suatu teks. Manfaat membaca tak hanya sebatas mendapatkan informasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman, memperkaya pengetahuan, merangsang mental, mengurangi stres, dan memperluas kosakata, serta membuka wawasan.